Nanda, Raihan, Reisa, Ridi Hakam di luar, Ricardo, Rizky Revansa, Satria Hendra, Safa Kolbu, Yusuf Fajar, Yulfa. Sudah, untuk absen sudah selesai. Nanti kita laksanakan Asmaul Husna setelah materi dijelaskan, kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan inti, yaitu kegiatan belajar mengajar. Tentang akhlak untuk pagi ini yang akan kita bahas, tadi sudah kita awali. Akhlak yang kita lakukan adalah dengan berdoa. Meskipun tadi saya memerintahkan kalian untuk memimpin salah satu, untuk memimpin doa, namun masih ada yang banyak bingung. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu implementasi. Sekelas doa saja harus ada yang memerintah. Itu tandanya apa? Bahwasanya akhlak itu sangat penting. Ini tadi contoh doa saja. Doa disuruh mimpin salah satu, banyak yang bingung. Banyak yang siapa yang harus memimpin doa. Padahal salah satu akhlak yang baik adalah berani membiasakan diri untuk tampil di depan. Salah satunya adalah memimpin doa. Pesan saya besok ketika ada Bapak Ibu guru atau siapapun yang meminta kalian untuk memimpin doa, silahkan. Salah satu memimpin tidak apa-apa. Kan hanya cuman mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, hanya itu saja. Ini pun termasuk sebagai contoh public speaking atau keberanian kalian untuk menjadi yang terbaik atau untuk menjadi salah satu pemimpin. Nah, ini harus kita pelajari. Akhlak itu juga ada kaitannya dengan kepemimpinan. Nih, kita sering mendengar akhir-akhir ini di lingkungan kita banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang berkaitan dengan akhlak. Kemarin hari Minggu baru saja terjadi perkelahian antar pelajar di daerah Cepiring, Kendal. Ini menandakan apa? Akhlak dari oknum-oknum tersebut kurang baik. Maka untuk itu pagi ini kita akan membahas tentang akhlak. Nah, akhlak yang akan kita bahas itu berkaitan dengan mujahadah an-nafs, kemudian ada husnudon, kemudian ada menghindarkan diri dari pergaulan bebas atau zina, dan yang terakhir adalah tugas-tugas yang harus kita laksanakan agar supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik atau berakhlak yang baik. Yang pertama, saya tanyakan terlebih dahulu kepada kalian agar supaya apa, nanti di kelas kita terjadi kesepakatan bahwasanya KBM pada pagi ini adalah KBM memang khusus untuk kalian dan dari kalian sendiri. Artinya apa? Semua yang menentukan KBM di sini adalah kalian. Kalau kita meruntut dari kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sekarang kita sepakati. KBM kita akan dibuat semua sumber ilmu dari Bapak Ibu guru, atau kalian mengeksplor atau mencari ilmu tersebut dari diri kalian. Silahkan, kita sepakati dulu. Mau dari Bapak Ibu guru sumber ilmunya, atau kalian ekspor berkaitan dengan ilmu yang harus kalian pahami kaitannya dengan akhlak. Eksplorisasi itu bisa terjadi ketika kalian bertanya juga bisa. Kemudian kalian mencari, googling,
di browser HP kalian juga bisa. Atau lewat media buku juga bisa. Silahkan, kita sepakati dulu. Kita mau menggunakan metode knowledge atau transfer ilmu dari Bapak Ibu Guru kepada kalian, atau kalian explore sendiri. Silahkan. Bagaimana? Kita sepakati dulu. Dari guru Mas Asim dan Mas siapa? Leno. Yang lain, kalau tidak ada yang berpendapat, maka kita sepakati seperti yang diutarakan Mas Asim dan Mas Leno dari guru. Bagaimana yang lain? Fadli dari guru, Mas Heru dari guru, Fatir guru. Oke, kita sepakati sumber ilmu yang akan kita pelajari adalah dari Bapak, Ibu, dan guru. Silahkan didengarkan. Kita mulai terlebih dahulu dari mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Jadi mujahadah an-nafas atau kontrol diri ini yang dimaksud adalah agar supaya kalian terhindar dari nafsu. Nah, ini kalian sering dengar adanya nafsu. Namun kalian kan belum tahu nafsu itu jenisnya apa. Nafsu atau di dalam mujahadah an-nafas atau kontrol diri di sini yang dimaksud adalah yang pertama nafsu harta benda. Bagaimana caranya kalian memanfaatkan harta benda kalian agar supaya kalian selamat, atau agar supaya kalian bisa memanfaatkan harta benda kalian dengan baik. Caranya bagaimana? Selalu bersyukur apa yang sudah kalian miliki, harta kalian. Bersyukurnya dengan cara bagaimana? Berbagi, beramal, bersedekah, dan sebagainya. Salah satu contoh di depan kita ada masjid. Kalian setiap Jumat disuruh beramal jariah. Itu artinya apa? Bentuk syukur kalian terhadap harta benda yang kalian miliki. Meskipun itu 50 rupiah, 100 rupiah, kemudian 1000 rupiah, 5000 rupiah, dan seterusnya. Itu kita wujudkan dalam bentuk masjid, kemudian pavingisasi yang ada di depan masjid. Amal jariah kalian. Pak, pahalanya bagaimana? Pahalanya akan mengalir terus selama masjid dan keperluan yang ada di masjid yang kalian pakai ini terus dipakai. Nanti kalian lulus, adik kelas kalian memakainya, amal jariah itu akan terus mengalir kepada kalian. Ini namanya mujahadah an-nafas atau kontrol diri terhadap harta dan benda. Dengan cara bagaimana? Bersyukur, beramal, bersedekah, dan berinfak, amal jariah. Ini kalian lakukan agar supaya kalian tidak terlena dengan harta benda kalian. Yang kedua, nafsu amarah. Nafsu amarah ini biasanya seusia kalian remaja, ini sangat sulit untuk dikontrol. Ini biasanya amarah akan meledak-meledak. Bahkan disinggung sedikit langsung sopo wani aku bahasane. Karena dia merasa masih muda. Padahal nafsu amarah ini kalau kalian tidak jaga, kalau kalian tidak bisa menyekatnya, ini bisa bertimbul perkara yang negatif. Contohnya tadi di awal sudah saya contohkan. Terjadi tawuran, perkelahian antar pelajar di Cepiring, Kendal. Itu karena apa? Amarah. Akhirnya ada korban satu yang kebacok di kepala dan punggungnya. Dilarikan ke rumah sakit Islam Kendal. Ini benar terjadi. Kemudian seminggu sebelumnya di Kaliwungu, di Pandean Kaliwungu kalau kalian tahu. Itu jam 1 malam terjadi tawuran. Juga sama seusia kalian, karena apa? Amarah. Saling menantang di medsos, di HP. Kelompok ini dan kelompok ini, kemudian terjadi pertemuan, perkelahian. Akhirnya apa? Masuk penjara, ada yang luka. Ini karena amarah. Makanya pesan saya, nafsu amarah ini seusia kalian harus disekat.
atau harus dihindari. Dengan cara bagaimana? Bersabar. Kalau kalian dapat hinaan, cacian, tantangan, ya kalian bersabar. Kalau saya meladeni, melayani akan terjadi yang tidak baik. Ini bentuk sabar kalian. Kalau saya mengikuti ajakan dia untuk berkelahi atau tawuran, ini juga akan menjadi hal yang tidak baik. Ini namanya bersabar kalian. Mau berpikir bagaimana dampak buruk ketika saya mengikuti nafsu amarah tadi. Yang ketiga, nafsu syahwat. Nah, ini seusia kalian syahwatnya ini masih besar-besarnya. Bahkan lihat yang sedikit terbuka saja bisa terjadi. Ya, ini Mas Fatir mesem berarti sering melihat yang terbuka-terbuka ini. Nah, bahaya ini Mas Fatir ini. Nah, ini sudah pernah, Mas? Oh. Ini namanya nafsu syahwat. Jadi nafsu syahwat ini seusia kalian masih besar. Libidonya itu masih menggelegar, menggelegar. Wah, ini. Makanya ini perlu kita sekat juga. Amarah, nafsu syahwat ini juga perlu kita sekat. Bagaimana caranya menyekat nafsu syahwat itu? Itu sudah jelas sekali di dalam agama Islam, bahkan di SMP juga sudah dijelaskan. Untuk menyekat nafsu syahwat, salah satunya adalah dengan berpuasa. Atau kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi yang paling ampuh adalah berpuasa. Ini silahkan kalian lakukan. Jadi untuk mengontrol diri kalian dari 3 nafsu tadi, pertama nafsu harta benda, kalian harus selalu bersyukur. Nafsu amarah, kalian harus selalu bersabar. Nafsu syahwat, kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kalian lupa dengan kegiatan yang negatif tadi, syahwat. Ini silahkan kalian lakukan, dicoba. Atau kalian menghindari hal-hal yang berbau-bau zina. Ini termasuk kegiatan positif. Itu kaitannya mujahadah an-nafas atau kontrol diri di dalam akhlak yang pertama. Yang kedua husnudon, berprasangka baik. Lawan dari berprasangka baik apa? Su'udon atau berprasangka buruk. Ini berprasangka baik dan berprasangka buruk ini termasuk kaitannya dengan akhlak. Ini makanya saya menekankan. Yang pertama, husnudon itu diterangkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Isinya adalah yang pertama hindari su'udon atau berprasangka buruk. Yang kedua tidak mencari kesalahan orang lain. Misal tadi disuruh memimpin doa. Ketuanya siapa? Ayis. Ayis kemana? Nakal loh Pak. Nah ini jangan ya Mas. Halo? Ya, jangan. Ini namanya mencari kesalahan orang lain. Bilang saja ketuanya siapa? Ayis kemana? Belum masuk. Selesai. Jangan malah nakal Pak. Nah ini mencari kesalahan orang lain namanya. Ini tidak boleh. Harus husnudon, bukan su'udon. Yang ketiga, tidak membuka aib yang lain. Sama ini contohnya tadi. Ketuanya siapa? Ayis, nakal Pak. Nah ini artinya membuka aib orang lain. Tidak boleh. Bilang saja tidak masuk atau belum masuk. Contohnya tadi, si A kemana? Masih di luar Pak. Tidak apa-apa. Itu artinya apa? Si A masih di dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau mengatakan nakal Pak, ini kalian menjas. Menjas itu menuduh seseorang itu menjadi nakal. Kalaupun itu fakta ya jangan dikatakan nakal. Tidak baik. Terus yang keempat, menjadi yang terbaik di setiap pergaulan. Jadi husnudon salah satu caranya adalah menjadi yang terbaik di setiap pergaulan. Kalian di lingkungan TO2, silakan kalian menjadi yang terbaik. Jangan malah
menjadi yang tidak baik atau malah menjadi provokator. Ayo besok pelajarannya Pak Mustafa paling isinya ceramah. Ceramah sudah dikasih sejak TK sampai SMA, ceramah terus. Bolos bareng yuk. Nah, jangan. Ini jangan seperti itu. Itu artinya apa? Kalian mengajak sesuatu yang tidak baik. Kalau kalian mengajak sesuatu yang tidak baik, maka kalian tidak mengamalkan yang namanya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu husnudon. Yang kelima, tidak menjadi mata-mata. Wah, ini Pak, padahal di dalam struktur kenegaraan ada mata-mata loh Pak. BIN atau Badan Intelijen Negara atau Kabaharkam atau Intel di Polres, di Kodim, kok tidak boleh menjadi mata-mata, Pak? Yang dimaksud tidak boleh menjadi mata-mata di sini adalah spionase atau mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang berkhianat. Misal, kalian jadi Intel nanti setelah lulus dari SMK Negeri 3, entah itu Intel di Polri, TNI, atau di Badan Intelijen Negara. Kalian jadi Intel malah membocorkan rahasia negara ke negara tetangga. Malaysia misal, Brunei, Singapura, atau Australia. Wih, Indonesia punya program membuat nuklir. Ini Australia, Malaysia, Singapura, Brunei, mau tahu rahasianya tidak? Malah kalian bocorkan. Ini tidak boleh, spionase namanya. Jadi kalian kalau menjadi mata-mata, menjadi Intel, itu Intel yang baik, yang bisa merahasiakan rahasia negara, yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada negara dan bangsa. Ini spionase. Boleh kalian menjadi mata-mata, tapi mata-mata yang baik. Jadi jangan menjadi mata-mata yang tidak baik. Kemudian yang keenam, di dalam husnudon kalian jelas diperintahkan untuk berprasangka baik terhadap siapapun. Dan yang terakhir di dalam husnudon, ketika kalian mendapat berita yang tidak baik, kalian mendapat berita yang baik, maka kalian konfirmasi atau tabayun. Misal Ricardo, Ricardo kemarin mencuri motor. Misal ini, Ricardo mencuri motor. Kalian satu kelas ketika mendengar berita itu jangan terus, alah sekarang Ricardo wis biasa kok Pak. Jangan seperti itu. Tapi dicari dulu faktanya. Minimal kalian mendatangi Ricardo. Ricardo, apa benar informasinya kemarin Mas Ricardo mencuri motor? Didatangi, ditanya. Ini namanya tabayun. Jangan langsung kalian percaya. Didatangi. Kalau Ricardo mengatakan tidak, kemudian kalian pun harus memastikan melalui saksi. Misal saksinya Mas Leno, Mas Fatir, tanya, Leno, Fatir, benar enggak yang dikatakan Ricardo? Dia tidak mencuri motor. Benar, artinya berita itu hoax. Nah ini fungsinya tabayun. Ketika kalian mendengar berita baik maupun buruk, harus kalian konfirmasi terlebih dahulu. Jangan langsung percaya. Kalau kalian langsung percaya bisa terhasut nanti. Apalagi ini musim-musim politik. Bisa terhasut. Musim-musim politik sebelumnya kan yang banyak terhasut seusia kalian, no, SMA, SMK itu. Yang ikut demo di Senayan sana di Jakarta. Itu karena hasutan. Informasi hoax, informasi yang tidak benar. Nah ini makanya ditekankan. Kalau kalian punya berita baik atau buruk, silahkan tabayun atau konfirmasi kepada orang yang diberitakan. Datangi, tidak apa-apa. Akhlak yang berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Ini kalian semuanya Muslim kecuali Mas Christian ya. Ini yang kita bahas adalah ukhuwah yang majmu' atau ukhuwah yang bersifat jamak. Tidak hanya orang Muslim, tapi persaudaraan antar sesama manusia. Jadi kalian kalau ada Mas Christian, jangan sesekali kalian membuli Mas Christian atau Mas Christian membuli kalian. Jangan. Ini namanya ukhuwah.
persaudaraan. Apalagi kalian sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai memanggil Ricardo dengan panggilan, wih, sireng. Jangan. Jangan. Itu namanya membuli. Itu saudara kalian sesama muslim, ya panggil namanya Ricardo. Nah ini, panggil. Atau yang lain misal, Bening misal, jangan dipanggil malah lawan katanya Bening. Nah, jangan. Itu namanya tidak punya rasa ukhuwah atau rasa persaudaraan. Ini pentingnya kita mempelajari ukhuwah agar supaya apa? Tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi yang namanya pembulian. Kita memanggil nama seseorang dengan sebutan saja itu termasuk pembulian. Saya, Bapak ya enggak apa-apa. Oh, yang dipanggil nama bapaknya. Oh, ya itu enggak boleh. Masa Hiru. Nah, ini. Jangan. Ayo dengarkan. Jangan sesekali memanggil nama teman kalian dengan panggilan ayahnya, jangan. Tidak boleh. Itu termasuk pembulian, penghinaan terhadap martabat dan keluarga orang yang dipanggil. Tidak boleh. Ini pentingnya ukhuwah. Ukhuwah di sini yang dimaksud yang pertama adalah menjalin tali persaudaraan. Jadi kalian sesama manusia jangan saling menyakiti. Jangan saling mencurangi atau mengkhianati agar supaya tali persaudaraan kalian tetap kuat. Ini namanya ukhuwah. Yang kedua, memahami Islam secara utuh. Ayo dengarkan. Ini pentingnya kalian memahami Islam secara utuh. Ajaran Islam salah satunya adalah akhlak. Akhlak yang kita pelajari sekarang adalah ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalian silahkan anggap semua umat yang ada di muka bumi ini adalah saudara kalian. Kalau kalian sudah memahami Islam secara utuh, maka kalian tidak akan pernah menghina golongan lain. Atau kalian tidak akan pernah merasa benar. Ini kalau kalian pahami Islam secara utuh. Karena apa? Islam itu pada dasarnya damai. Kemudian Islam sendiri artinya selamat. Jadi kalau kalian memahami utuh, maka kalian akan menganggap orang lain itu adalah saudaramu. Yang kita wajib lindungi, yang kita wajib sayangi. Ini kalau kalian memahami utuh. Dan kalian pasti akan terhindar dari hal yang bahwasanya kalian paling benar, tidak. Kalian pintar, di atasnya masih ada yang lebih pintar. Kalian kaya, di atasnya ada yang masih kaya. Kalian cantik, di atasnya masih ada yang cantik. Kalian ganteng, di atasnya masih ada yang ganteng. Ini makanya kita perlu pelajari Islam secara utuh agar supaya tidak menjudge orang lain itu tidak baik. Yang ketiga, menjauhi sikap fanatisme sempit. Maksudnya apa? Biasanya kalau di Islam itu kan ada golongan Muhammadiyah, NU, LDII, Salafiyah, dan sebagainya. Ini kalian pahami, jangan fanatisme dengan golongan kalian. Masing-masing golongan punya syariat, masing-masing golongan punya pendapat yang itu membenarkan. Wah, NU nek sholat ono doa kunute sholat subuh misal. Belum tentu di golongan lain itu menjadi benar. Kemudian yang NU mengatakan, yang Muhammadiyah kalau sholat subuh tidak ada kunutnya. Belum tentu yang NU mengatakan itu benar. Karena tadi di awal saya katakan, masing-masing golongan punya syariat dan pedomannya masing-masing. Dan itu membenarkan sesuai golongan masing-masing. Artinya apa? Kalian tidak perlu fanatisme dengan golongan. Kalian Islam, sudah menjalankan rukun Islam dan rukun iman, itu sudah baik. Apalagi ditambah dengan akhlak yang mulia, tambah baik. Ini tidak perlu fanatis.
atau fanatik. Ini tidak perlu pesan saya. Tujuannya apa? Agar ukhuwah tadi terjalin antara sesama muslim. Bayangkan kalau terjadi perselisihan antar sesama muslim, yang rugi siapa? Orang muslim toh? Kita ditertawakan oleh non muslim. Kayak itu orang Islam sesama orang Islam malah bertengkar sendiri. Gara-gara sepele, akidah. Gara-gara sepele, gara-gara tidak ada doa kunut atau sholawat dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Jadi fanatisme golongan jangan kalian ikuti. Selama kalian benar di dalam beragama itu sudah baik. Rukun Islam, rukun iman laksanakan, berakhlak mulia, silahkan laksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari perilaku buruk terhadap sesama muslim atau terhadap sesama umat manusia. Yang kelima, tunjukkan bahwa Islam itu adalah indah. Artinya Islam adalah agama yang damai, agama yang selamat. Tunjukkan. Kemudian cepat menyelesaikan perselisihan ketika terjadi perselisihan antar umat. Silahkan kalian selesaikan dengan apa? Dengan bermusyawarah. Bermusyawarah pasti akan menemukan jalan di mana kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir, di dalam ukhuwah, teruslah kalian menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dan ukhuwah persaudaraan sesama umat manusia. Terakhir di dalam materi akhlak pada pagi ini adalah berkaitan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini yang sering melaksanakan pergaulan bebas siapa ini? Yang sering mendekati zina siapa? Ini perlu kalian pahami, perlu kalian renungi di dalam hati kalian. Oke, yang pertama, untuk menjaga atau menjauhi dari pergaulan bebas dan zina, maka kita pahami dulu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang isinya pertama menikah. Yuk dengarkan, menikah. Menikah. Ada yang belum pernah mendengar kata menikah? Saya yakin sudah semuanya. Menikah di sini kenapa di urutan pertama di dalam menjauhi pergaulan bebas dan zina? Ini kenapa? Jadi kalian untuk melakukan hal yang dilarang sebelum kalian menikah, maka kalian menikahlah. Contohnya, melakukan hubungan seksual. Itu boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan itu ketika kalian sudah menikah. Maka kalian ketika sudah tidak kuat untuk menahan nafsu kalian, maka salah satunya adalah dengan puasa atau menikah. Nih, menikah ya Mas Leno, Heru. Nah, menikah. Daripada kalian terjerumus di dalam hal yang tidak baik, maka menikahlah. Apalagi kalian sudah balik, kalian sudah, saya kira sudah mampu untuk menjalankan hal itu, menikah tidak apa-apa. Umur ya sudah 17-an, boleh, silahkan. Agar supaya tidak terjadi pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan di sini salah satu contohnya adalah, ayo tuh yang belakang dengarkan, didengarkan. Menjaga pergaulan salah satu contohnya adalah pacaran. Heru. Ini kayaknya di TO2 lah. Di TO2 aktornya Heru ini. Ini salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. Ayo, salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas adalah menghindari pacaran.
Ini silahkan kalian lakukan. Pasti kalian akan terhindar dari pergaulan bebas. Pacaran itu dampaknya luas. Buruk yang dimaksud. Apalagi kalau sudah itu di tempat yang tidak ada satu sama lain. Pertama mungkin hanya berbincang-bincang, kemudian yang lainnya akan dilakukan. Itu jelas orang pacaran seperti itu. Makanya ini saya tekankan, untuk menghindari pergaulan bebas, hindarilah pacaran. Hindarilah pergaulan-pergaulan yang bisa membawa kalian ke sesuatu yang negatif. Ini kalau di SMK Negeri 3 kan fenomenanya kan pacaran. Saya sering melihat itu kalau pulang dari sini boncengan, lawan jenis, berpelukan. Terus kemarin ketika ada Sekanega Fest, saya juga keliling-keliling, bahkan menegur beberapa anak itu yang berduaan. Wah, ini saya tekankan memang, hindari pacaran dan pergaulan yang bisa membawa kalian ke hal yang negatif. Kemudian yang lainnya untuk menghindari zina dan pergaulan bebas, usahakan terutama yang perempuan, pakailah pakaian yang tidak senonoh atau yang bisa membuka aurat kalian. Pak, lah saya kan sudah berkerudung, saya sudah menutup aurat. Percuma, lawang pakaiannya meletet-meletet kayak lemper. Ini diusahakan yang longgar, yang tidak membentuk tubuh kalian. Lah itu